Apa persamaan dari semua film-film superhero ini? Macam-macam. Salah satunya tipe villain yang dipakai. Ada 3 tipe biasanya yang sering kita lihat. Tipe mirror villain, tipe tragic villain, sama common villain. Karena penggunaan tipe yang berulang ini, lama-lama film-film superhero ini kerasa bosan dan basi. Sebenarnya, kalau mereka mau, ada beberapa tipe villain yang bisa dipakai untuk ngilangin rasa bosan dan basi dari orang-orang yang suka nonton film-film seperti ini. Termasuk gua. Bahkan mungkin aja nih, bisa ngerubah pandangan orang-orang di luar sana tentang film superhero. Yang sering nganggap film-film superhero itu bukan sinema, bahkan ya cuman hiburan untuk bocil aja. Kita bahas dulu 3 jenis yang paling sering dipakai. Pertama, the common villain. Villain ini ada di tingkatan paling cetek nih. Tujuan dia itu kalau nggak duit, kekuasaan, ya dendam. Tujuan mereka tuh cuma untuk kepuasan diri sendiri. Tipikal ini paling mudah untuk dikalahin. Kasih aja yang dia mau, terus tipu, then finish him. Contohnya, kayak Loki yang gila kekuasaan, Killmonger yang punya dendam pribadi sama Wakanda, atau sesimpel maling yang butuh duit. Kedua, tragic villain. Tipikal villain seperti ini muncul dari 2 sebab. Pertama, karena dikecewakan dan dikhianati, kayak gore-nya si Thor atau Joker-nya si Joaquin Phoenix. Kedua, karena ideologinya, kayak Thanos. Tujuan si Thanos kan sebenarnya baik, untuk ngimbangin lagi kehidupan, tapi emang caranya yang radikal. Akibatnya, dia tetap harus ngejalanin misinya sendiri meskipun gak ada yang mendukung dia. Mungkin kebayang sama kita betapa tragisnya perasaannya dia. Dia mau ngebantu dan memperbaiki keadaan, tapi bukannya didukung, malah dibunuh balik gitu loh. That's why di film karakter Thanos itu sering ngeluarin kata-kata bijak, karena udah sering dibijakin sama hal-hal tragis yang dialami sama dia. Ketiga, mirror villain. Mirror villain ini bisa diartiin dengan villain yang memiliki tujuan dan kepribadian yang terbalik dari hero-nya. Contoh Batman sama Joker. Batman punya tujuan untuk ngilangin kekacauan, gak peduli seberat apa tantangannya. Sebaliknya, si Joker pengen ngerusuh, gak peduli sebahaya apa tantangannya. Mereka kayak saling melengkapi. Kalau yang satunya nggak ada, maka yang satu lagi bakalan nganggur. Joker kalau nggak ada Batman, otomatis chaos terjadi di mana-mana. Nggak butuh dia lagi untuk ngebuat chaos. Batman juga gitu. Kalau nggak ada Joker, nggak ada yang bisa dibasmi sama dia. Kalau penjahat kecil-kecilan mah otomatis takut sama dia. Jadi mau nggak mau, mereka harus pensiun dini. Kita masuk ke villain yang lebih advance nih. Tingkat keempat, complex villain. Sebenarnya villain tipe seperti ini bakalan tidak kompleks sama lawannya, tapi jadi kompleks itu sama penontonnya. Contohnya karakter-karakter di Breaking Bad sama Better Call Saul. Semuanya itu villain bagi lawannya. Heisenberg ke Gus Fring atau si Saul ke Howard. Semua orang ini punya sisi buruknya, tapi somehow semua orang ini juga punya sisi baiknya yang bisa nyuri simpati penonton. Akibatnya, interpretasi penonton itu bakalan beda-beda. Ada yang nganggap baik, ada yang nganggap buruk. This is very complex. Mungkin kalau di genre superhero itu yang agak mendekati karakter-karakter di series The Boys. Tingkat kelima, ada tipe mysterious villain. Jadi villain ini biasanya nggak akan langsung ditampilin secara gamblang, tapi yang dipertontonkan ke kita itu jejak-jejak kriminal yang ditinggalin sama dia. Villain seperti ini biasanya sering muncul di film-film detektif kayak The Prisoner. Keren banget di film. Atau Seven-nya Brad Pitt. Gila, itu kalau si John Doe nggak nyerahin dirinya sendiri ke polisi, mungkin sampai sekarang belum ketahuan tuh siapa penjahatnya. Gue nggak bisa ngebayangin betapa kerennya kalau film Marvel atau DC mulai lagi pakai villain yang seperti ini. Soalnya dulu tuh pernah ada di film Iron Man 3, The Mandarin. Kan nggak ada yang nyangka tuh siapa sebenarnya The Real Mandarin sampai ini orang ketangkep. Film The Batman-nya Pattinson kan juga pakai tipe villain yang begini nih. Dan dua-duanya sukses besar. Di tingkatan selanjutnya, tingkat 6, multiple interest of multiple villain. Jadi di film itu nantinya akan ada beberapa villain dengan kepentingannya masing-masing. Penggunaan tipe villain begini bakalan bisa menambah konflik-konflik di plot cerita film. Jadi nggak fokus ke satu konflik doang, kayak misalnya Doctor Strange versus Wanda doang, atau Avengers versus Thanos doang. Salah satu yang paling keren eksekusinya ya di series Better Call Saul atau Breaking Bad. Jadi permasalahannya itu bukan cuma antara pihak tanda kutip baik versus pihak tanda kutip jahat, tapi ada juga konflik antara pihak baik versus baik atau pihak jahat versus pihak jahat. Sejauh ini, gue belum pernah ngelihat jenis villain seperti ini yang dieksekusi dengan sempurna di film-film superhero, tapi yang cukup mendekati itu ya Civil War. Terakhir, ini yang paling keren menurut gue, circumstance villain. Artinya, yang menjadi musuh itu bukan sosok atau karakter di sini, tapi keadaan. Contoh sempurna untuk ini mungkin Fight Club-nya si Fincher. Jadi yang mereka perangi di sana kan sistem kapitalis sama konsumeris. Mungkin kalau kapitalisme doang, tinggal hancurin tuh orang-orang yang menyebabkan ini terjadi. Tapi kalau udah konsumeris, itu kan artinya sifat dan mental. Nah, kalau udah bicara sifat dan mental, bukan cuma orang jahat doang yang bisa kena, tapi orang-orang baik juga bisa ikut kejangkit. Nah, susah nih untuk nyelesainnya. Mau dihabisin tapi baik, mau dikerasin ntar dikatain otoriter. Oh, I get it. Ow, that hurt.
So that's all. Tapi gue pribadi masih menganggap nggak ada tuh yang namanya hero. Nggak ada juga tuh yang istilahnya villain. Karena semua orang akan jadi villain di cerita orang lain. Dan semua orang akan jadi hero di ceritanya sendiri. It's all about perspective. What do you guys think? I chose my path, you chose the way of the hero. And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying.